Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bahagia rasanya bisa berjumpa kembali lewat kegiatan rutinitas kita tafsir Al-Qurtubi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, keberkahan kepada kita semua, keluarga kita, dan juga berdampak ke masyarakat kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan lanjutkan bacaan dan kajian kita masih di surah Al-Baqarah. Sekarang ayat yang ke-99 sampai dengan 101. Di ayat yang ke-99 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun.
Dan benar-benar sungguh kami telah menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, ayat-ayat penjelasan. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Dan tiadalah yang mengingkarinya, yang mengkafirinya, kecuali orang-orang yang fasik. Hadirin yang dirahmati Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa ayat ini turun sebagai jawaban terhadap Ibnu Surya, di mana Ibnu Surya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ma ji'tana bi syai'in na'rifahu." Apa saja yang kamu datangkan kepada kami, yang kamu informasikan, beritahukan kepada kami, semuanya kami sudah ketahui. Wa ma anzala 'alaika min ayatin bayyinah fanattabi'aka biha. Dan apa yang Allah turunkan kepadamu berupa ayat bayyinah, ayat penjelasan, apakah kami mau mengikutinya? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ayat-ayat penjelasan di dalam Al-Quran tentu sangatlah banyak. Makanya Allah menggunakan kata jamak, ayatin bayyinat. Ayat berasal dari kata ayatun, tunggalnya, dan jamaknya adalah ayat. Ayat-ayat penjelasan ini bisa berupa satu, syariat Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Baik syariat itu berupa peribadatan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun hal-hal yang berkaitan dengan hablum minan nas, hubungan antar sesama manusia. Dalam persoalan jual beli, dalam persoalan menepati janji, dalam persoalan harus berbuat baik kepada orang, dalam persoalan hubungan bertetangga, dan lain sebagainya. Syariat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat bayyinat juga bisa berarti bahwa penjelasan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat ghaibiyah, hal-hal yang gaib yang tidak bisa dicapai oleh panca indera manusia, tetapi harus diyakini karena ini merupakan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu tak ada keraguan terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tentang surga dan neraka? Allah menjelaskan bahwa surga itu, neraka itu tentu masing-masing punya penghuni. Dan yang bakal memasuki neraka Allah jelaskan. Yang bakal memasuki surga Allah juga jelaskan. Ada persyaratan-persyaratan yang Allah canangkan untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau persyaratan itu tidak dipenuhi, tentu tidak akan mungkin seseorang mendapatkan rahmat Allah, dan hanya karena rahmat Allah itulah seseorang bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menjelaskan tentang pengetahuan-pengetahuan yang sangat mendasar, dan tentu pengetahuan yang mendasar ini bisa dikembangkan dengan akal manusia. Tentu akal ini harus diisi dengan ilmu pengetahuan. Allah banyak malah menantang akal manusia untuk benar-benar dikembangkan. Misalnya dalam surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu." Hai masyarakat jin, golongan jin dan manusia, kalau sekiranya kalian mampu menembus lapisan langit dan bumi, silahkan tembus.
La tanfuzuna illa bisultan. Kalian tidak mampu menembusnya kecuali kalian punya sultan, kekuasaan dan kemampuan. Jadi, hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ini di surah Ar-Rahman bahwa Allah memberi peluang. Allah memberikan penjelasan bahwa manusia bisa menembus lapisan langit dan bisa menembus lapisan bumi. Tetapi menjadi persyaratan utama untuk bisa menembus keduanya adalah seseorang harus punya kemampuan atau kekuasaan. Dan kemampuan yang mutlak yang harus dimiliki oleh manusia sehingga mereka mampu menembus lapisan langit dan bumi adalah ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan penjelasan di dalam Al-Quran tentang cerita orang-orang yang terdahulu, yang pada dasarnya Rasulullah belum ketahui. Beliau mengetahui setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu sebagai seorang Rasul, cerita-cerita terdahulu itu disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya agar kita ini senantiasa mengambil pelajaran. Itulah yang Allah perintahkan. Faqsusil qasasa la'allahum yatadhakkarun. Ceritakan hai Muhammad cerita-cerita yang terdahulu. Mudah-mudahan mereka senantiasa mengingat-ingat. Sekian banyak jemaah sekalian. Ayat-ayat penjelasan yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang mengingkari semua itu adalah orang-orang fasik. Orang yang fasik adalah orang yang mengetahui dan meyakini tentang sesuatu, tetapi perbuatannya mengingkari apa yang diyakininya. Ini fasik. Lawan dari fasik adalah munafik. Orang munafik adalah orang yang hatinya mengingkari, tetapi penampilannya pura-pura seolah-olah dia orang yang yakin. Jadi fasik asalnya dia tahu, dia yakin, tetapi aktivitasnya, realisasinya adalah mengingkari hal yang diyakininya. Orang yakin, ada orang yakin bahwa Allah itu esa, ya, tetapi tidak boleh seseorang berbuat syirik kepada Allah, tetapi dalam kenyataannya dia masih menuruti sesuatu selain daripada yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah pernah menyatakan dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Tidakkah kau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dia memperturutkan hawa nafsu. Padahal apa yang diinginkan oleh nafsu bertentangan dengan Allah, keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia tahu, dia yakin, dia tahu dan yakin bahwa ini tidak diinginkan oleh Allah, tetapi dorongan nafsu ini diperturutkan, maka dia syirik, dan syirik ini adalah kefasikan yang besar. Jemaah yang dirahmati Allah. Apa yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 99 ini, walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat, benar-benar sungguh telah kami turunkan kepadamu ayat-ayat penjelasan. Ini juga pernah Allah tekankan kepada umat-umat terdahulu, kepada Bani Israel. Jadi ini bukan persoalan yang baru. Tetapi ini merupakan takkid penguat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya hai kalian orang-orang Islam, pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian meniru-niru, menyerupai orang-orang Bani Israel yang dulu
Dahulu kala berkali-kali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka ayat-ayat penjelasan berkali-kali. Tetapi berkali-kali pula mereka mengingkari ayat-ayat penjelasan itu. Jangan kalian wahai umat Muhammad melakukan hal yang seperti itu. Ayat-ayat penjelasan yang pernah Allah tampilkan kepada Bani Israel dan itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran tentu menjadi petunjuk pula bagi kita sebagai pengikut Rasulullah SAW. Allah jelaskan misalnya di ayat yang ke-22 di surah Al-Baqarah. Allah menyatakan, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum." Allah yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan untuk kalian. Langit sebagai binaa, sebagai bangunan. Allah menurunkan dari langit air dan dengan air itu Allah mengeluarkan buah-buahan. Di ayat yang ke-21 surah Al-Baqarah Allah nyatakan, "Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum." Allah yang menciptakan kalian dan juga Allah yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Maka karena Allah yang menciptakan kalian wahai manusia dan juga orang-orang sebelum kalian, fala taj'alu lillahi andada. Jangan sekali-kali kalian mempersekutukan Allah. Bagaimana mungkin? Di mana letaknya akal kalian? Allah menciptakan kalian. Allah juga menyiapkan segala kebutuhan kalian. Tapi kalian masih mengabdikan diri selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-25 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Gembirakanlah orang-orang yang beriman yang beramal saleh. Iman, amal saleh. Apa penggembira Allah? Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Jannat, jamak dari jannatun. Artinya keadaan surga yang bakal dimasuki oleh orang-orang yang beriman tentu sesuai dengan kualitas dan kuantitas amalan mereka. Bagaimana surga yang bakal dimasuki sesuai dengan kualitas amalan mereka. Ada surga Aden, ada surga Firdaus, ada surga Ma'wa. Tentu surga-surga ini dimasuki oleh mereka yang ahlinya, para ahlinya. Artinya ahlinya yang memiliki kualitas amalan yang berkesesuaian dengan surga masing-masing yang bakal dimasukinya. Jemaah yang dirahmati Allah. Inilah di antara penjelasan-penjelasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia. Dan Allah mengingatkan dengan tegas, jangan sekali-kali menjadi orang yang fasik. Selanjutnya jemaah sekalian ya Allah. Pada ayat yang ke-100 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun." Apakah tiap-tiap kali mereka itu mengadakan perjanjian, setiap kali itu pula mereka melemparkan perjanjian mereka. Dan kebanyakan dari mereka tidaklah beriman. Ini
pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwasanya umat yang terdahulu Bani Israel, mereka kerap kali membuat perjanjian langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu nabi mereka menjadi saksi. Bahkan Bukit Tursina pun menjadi saksi dengan Allah mengangkat Bukit Tursina itu dari akarnya, Allah mengangkat ke atas mereka. Menjadi saksi akan perjanjian-perjanjian yang mereka Bani Israel itu pernah buat dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Apa di antara perjanjian-perjanjian itu? Ini kita sudah jelaskan di ayat sebelumnya. Dan untuk menyegarkan ingatan kita, di antara perjanjian Allah kepada Bani Israel itu, di antaranya Allah ungkap di dalam ayat yang ke-83 surah Al-Baqarah. Dan tentu ini juga diulang oleh Allah di ayat-ayat yang lain, di surah yang lain. Perjanjian itu, perjanjian Allah dengan Bani Israel adalah la ta'buduna illallah. Jangan kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan syirkum billah, syirik kepada Allah. Anak sapi yang kalian sembah itu jangan sekali-kali berhenti kalian menjadikan anak sapi sebagai Tuhan kalian. Yang kedua, mereka harus berbuat baik kepada kedua orang tua kalian, orang tua mereka. Wabil walidaini ihsana. Ini juga diulang oleh Allah dalam beberapa ayat. Di surah Luqman katakanlah misalnya. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Rasulullah SAW malah menekankan, mengulang kembali. Beliau menyatakan dengan tegas, ridallahi fi ridal walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridanya Allah ini disebabkan karena keridhaan orang tua. Murkanya Allah juga disebabkan karena kemurkaan orang tua. Ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Meskipun kedua orang tua ini yang telah berletih-letih, malah bertaruh nyawa, bersusah payah, mengasuh dan mendidik kita. Tapi ketahuilah bahwa bukan orang tua yang melahirkan kita, bukan orang tua yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita Allah. Yang melahirkan kita ke dunia ini, yang mengeluarkan kita ke dunia ini adalah Allah. Orang tua ibu adalah pintu keluar semata. Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum." Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian masing-masing. Jadi ibu kita hanya sekedar pintu keluar dari alam rahim ke alam dunia. Tetapi yang mengeluarkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena pengorbanan orang tua luar biasa, maka anak dituntut untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wabil walidaini ihsana. Yang ketiga, wadil kurba, berbuat baik kepada kaum kerabat. Siapa mereka kaum kerabat itu? Adalah orang yang masih ada hubungan darah dengan kita. Rasulullah mengulang sebagai takkid penguat. Beliau Rasul menyatakan, khiyarukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah siapa yang terbaik terhadap keluarganya. Keluarga yang dimaksud oleh Rasulullah adalah anak, istri, orang tua, mertua, saudara, saudaranya istri, sepupu. Semua ini adalah kaum kerabat yang perlu kita berbuat baik. Wal yatama. Yang ketiga, yang keempat, berbuat baik dengan anak-anak yatim.
anak yatim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengulang di surah Al-Maun bahwa mereka yang senantiasa tidak berlaku baik terhadap anak yatim, menghardik anak yatim, Allah mengecap dia sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kemudian yang kelima, wal masakin, berbuat baik dengan orang-orang miskin. Jangan mereka dianggap remeh. Jangan dianggap mereka beban. Jemaah sekalian, adalah hal yang merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengadakan sesuatu yang dengan sesuatu itu kita bisa berbuat baik. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan orang kaya, Allah juga menciptakan orang miskin. Orang kaya ini, orang miskin ini adalah peluang yang terbaik, sarana terbaik di mana orang kaya bisa berbuat baik kepadanya. Jadi si kaya jangan sekali-kali menganggap bahwa orang miskin ini beban. Tidak. Kita bisa berbuat baik kepada si miskin karena dia orang yang Allah ciptakan untuk kita bisa berpeluang melakukan kebaikan padanya. Selanjutnya, yang keenam, waqulu linnasi husna, berkata-kata yang baik kepada orang. Ya, dan ini dikuatkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menyatakan, laisal mu'minu bitta'ani walal la'an. Bukan orang yang beriman yang tutur katanya menikam hati. Menikam hati itu artinya menyinggung perasaan seseorang. Tutur katanya kasar. Walal la'an. Bukan orang beriman yang suka melaknat. Suka melaknat. Jadi tentu yang diinginkan di sini adalah akhlak yang mulia terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap orang lain. Akhlak yang mulia. Berkata-kata yang mulia. Wa qulu linnasi husna. Jamaah sekalian, sampai ketika kita dalam kondisi yang marah, kondisi yang jengkel, maka orang yang terbaik kualitas keimanannya adalah orang yang mampu menahan marahnya dan tutur katanya tetap tutur kata yang bagus. Itu sebabnya Rasulullah menyatakan, laisal qawiyyu, bukan orang yang jago itu adalah orang yang jago dalam bergulat. Laisa syadidu bisur'ati, bukan orang yang jago dalam bergulat. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghalab. Orang yang jago itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Dia marah, ya. Tetapi tutur katanya tetap terkontrol. Jamaah yang dirahmati Allah. Selanjutnya, wa aqimus shalah, tetap dirikan salat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Jadi semua ini adalah hal-hal yang pernah ya mereka Bani Israel itu berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kita sebagai muslim berulang-ulang kali jemaah sekalian kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berulang-ulang kali kita berikrar. Allah jelaskan di dalam Al-Quran, di surah Al-A'raf. Bahkan sejak dalam rahim ibu kita sudah berikrar, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Semua janin yang sudah ditiupkan roh dalam perut ibu, ketika ditiupkan roh,
diikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadahum ala anfusihim. Allah mempersaksikan pada diri-diri mereka. Apa bunyi persaksian itu? Alastu bi rabbikum? Kamu mengakui saya Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Semua janin bersaksi, benar ya Allah, kami bersaksi Engkau adalah Tuhan kami. Setelah itu kita lahir di dunia. Berulang-ulang kali kita mendengarkan kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Tak ada Tuhan selain Allah. Intisarinya adalah bahwa kita ini pengabdian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad Rasulullah intisarinya bahwasanya apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau kita ikuti. Kita benar-benar menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu jemaah sekalian. Kita juga berulang-ulang, ada di antara kita yang berulang-ulang menyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah dan pengorbananku, hidup dan matiku, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diperkuat lagi, la syarika lahu. Tak ada syarikat bagi Allah. Kami tidak menduakan ikrar itu. Benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah. Makanya ini yang perlu senantiasa kita ingat-ingat. Bahwa kita pun juga berulang-ulang kali mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita melupakan perjanjian itu. Karena semakin banyak kita melupakan, maka bisa jadi semakin besar kadar kefasikan yang kita miliki. Dan semakin besar kadar kefasikan yang dimiliki oleh seseorang bisa mengantarkannya kepada kufur billah, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya sehingga dikatakan wa bal aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan di antara mereka orang-orang Bani Israel itu tidak beriman karena mereka mengingkari janji mereka. Nah, karena ini Quran, ini bisa juga diartikan bahwa kebanyakan orang-orang yang mengaku diri muslim, mengaku diri beriman, tidak diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan karena mereka melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin ya Allah, menyegarkan ingatan kita. Di surah Al-Hujurat di antaranya Allah menyatakan, qalatil a'rabu amanna. Berkata orang-orang Arab Badui, ya Rasulullah kami sudah beriman. Qul lam tu'minu. Allah menjawab dengan pernyataan, katakan hai Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Kata yang pantas kalian ucapkan hanya baru sebatas kami sudah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Hal itu disebabkan karena iman itu belum masuk, meresap, tertanam, terpatri di dalam hatimu. Kemudian Allah menyatakan, wa in tuti'ullaha wa rasulahu. Kalau kalian mentaati Allah dan Rasulnya, ini kata kunci, kaum muslimin yang di Allah. Kalau kalian mentaati Allah dan Rasulnya, la yalitkum min a'malikum syai'a. Maka ketaatanmu kepada Allah dan Rasulnya itulah pembuktian keimanan kalian. Dan yang kedua, ketaatan kalian kepada Allah dan Rasulnya tidak akan mengurangi nilai pekerjaanmu sedikit pun juga.
Tidak berkurang rezeki kita karena kita taat, berinfak, bersedekah. Tidak berkurang kemuliaan dan kesuksesan kita yang bakal kita raih karena ketaatan kita dalam beribadah kepada Allah. Ketika azan, kita memenuhi panggilan azan itu. Seluruh aktivitas di dunia ini kita tinggalkan, aktivitas pekerjaan kita tinggalkan. Karena haknya Allah yang harus didahulukan. Maka kesuksesan yang kita mau raih itu tidak akan pernah beralih. Karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain Allah menjaminkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan dibukakan pintu keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Dan akan diberi rezeki tanpa dia duga-duga dari mana datangnya rezeki itu. Di ayat yang lain, di surah yang sama Allah nyatakan, jaminan Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, seluruh urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kunci kesuksesan dunia ditambah dengan kunci kesuksesan akhirat ada pada takwa Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa Allah itu realisasi pengamalan terhadap hal-hal yang kita imani. Karenanya jemaah sekalian, mesti kita berdoa dan berjuang keras agar kita ini benar-benar termasuk kelompok orang-orang yang beriman, yang diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ada orang yang mengaku beriman tetapi tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin keimanan kita diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang ke-101 Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, walamma ja'ahum rasulun min indillah. Dan tatkala datang seorang rasul dari Allah, dari sisi Allah. Maksudnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan kitab yang ada bersama mereka, kitab Taurat dan Injil. Nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba, maka sekelompok dari mereka yang diberi Alkitab itu melemparkan kitab mereka wara'a dhuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka. Dilemparkan kitab mereka. Maksudnya satu, bukan kitabnya yang dilempar, bukan bukunya yang dilempar, tetapi ajaran-ajaran Allah yang disampaikan lewat rasul mereka yang termaktub dalam kitab mereka itu, yang tertulis ajaran Allah itu dilempar, tidak dipedulikan, diabaikan, ditinggalkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mau tahu. Tidak mau tahu. Jamaah yang dirahmati Allah, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa dalam beberapa peristiwa Rasulullah menyampaikan kepada mereka bahwa syariat Islam ini tidak bertentangan dengan syariat kalian. Bahkan dalam beberapa peristiwa Rasulullah menyatakan kepada mereka, buka kitab Taurat dan Injil kalian. Apa yang diputuskan di dalam Islam itu juga terdapat di dalam kitab kalian. Tetapi jemaah yang dirahmati Allah, karena kerakusan mereka terhadap dunia, itu digambarkan oleh Allah dalam ayat yang lain. Mereka ingin hidup 1000 tahun. Mereka ingin meraup dunia ini sebanyak-banyaknya. Bukankah Allah menyatakan,
Wa minan nasi man yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ini ada yang berdoa berkata, Tuhan, berikanlah kami ini segala fasilitas dunia dan tak usah berikan kami fasilitas akhirat. Yang seperti ini jemaah sekalian, tentu hal-hal yang tidak mungkin melahirkan keselamatan bagi yang bersangkutan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi ya menjelaskan syariat Islam, dan syariat Islam ini ada pada kitab mereka. Kita jangan mewarisi sifat orang-orang Bani Israel, orang Yahudi dan Nasrani. Mengabaikan syariat Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena memperturutkan syahwat duniawi. Jangan sekali-kali mengabaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali mengabaikan hal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara, yang dengan dua perkara ini kalian tidak akan sesat selama-lamanya jika kalian benar-benar berpegang teguh kepada keduanya. Kedua hal itu adalah kitab Allah wa sunnata Rasulih. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini, kaum muslimin dan muslimat, pedoman hidup memang harus dibaca. Sebab kalau tidak dibaca bagaimana bisa difahami? Tapi bukan hanya sekedar membaca. Ya dipahami, ya diamalkan dalam kehidupan. Karenanya sangat disayangkan kalau ada orang Islam mengaku diri beriman, mau masuk surga, tapi malas membaca Al-Quran. Lebih sangat disayangkan lagi, ada orang Islam yang tidak tahu membaca Al-Quran, buta huruf Al-Quran. Ironis, buta huruf Al-Quran, malas membaca Al-Quran, lantas mau masuk surga. Bagaimana mungkin? Mustahil. Di sisi lain, Rasulullah banyak memberikan penggembira. Allah Subhanahu wa taala juga menjaminkan bagi mereka-mereka yang dengan penuh ketekunan dan kesabaran membaca, mengkaji dan mengamalkan Al-Quran. Kaum muslimin, kegiatan kita ini, tafsir Al-Qurtubi, tidak lain adalah bagaimana supaya kita bisa memahami Al-Quran. Dan dengan fahamnya kita Al-Quran, memberi sugesti kepada kita untuk mengamalkan Al-Quran. Ini satu-satunya tindakan yang terbaik guna meraih kesuksesan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk salah seorang di antara saudara-saudara kita, orang-orang yang menjadi pengamal Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai amalan dalam kehidupan sehari-hari. Rasul menyatakan, duru ma'al Quran haitsu ma durta. Beredarlah kalian bersama Al-Quran di mana saja kalian berada. Artinya di mana saja kalian berada, tidak lepas dari hal-hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.